Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap kami hadir di hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkaulah Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Engkaulah Allah yang memiliki rencana yang indah di dalam hidup kami. Bukakanlah ya Tuhan, supaya kami bisa melihat kuasa-Mu bagi kami, supaya kami melihat kasih-Mu bagi kami, supaya kami bisa melihat rencana-Mu di dalam hidup kami. Itulah kerinduan kami. Didiklah kami ya Tuhan, pimpinlah kami, supaya kami tahu apa yang terpenting di dalam Tuhan. Supaya waktu yang kami punya, kami gunakan hidup di dalam janji-janji-Mu itu. Kami berdoa, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membukakan pikiran kami, dan juga mendorong kami untuk mau hidup di dalam Engkau. Kami menyerahkan hamba-Mu, kiranya Tuhan berkenan memakai dia. Kiranya Tuhan berkenan memberikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan perkataan-Mu bagi kami bersama-sama pada sore ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berikanlah Tuhan, supaya sungguh-sungguh waktu kami ini, waktu yang indah ini, berguna di hadapan-Mu. Demi kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita kembali lihat 2 minggu yang lalu ya. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kita dipanggil dan dipilih oleh Allah. 2 Petrus ya. Pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15. Kita bisa mendiskusikannya nanti ya. Panggilan dan pilihan Allah. Jadi kita ini dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kita bergantian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu maju teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semua itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab tidak pernah 15 ya. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semua ini. Ya, ini yang dituliskan oleh Petrus, atau kalau kita belajar surat Paulus kira-kira di dalam 2 Timotius ya. Tapi kalau kita belajar Petrus, ini surat Petrus yang terakhir di dalam 2 Petrus. Ya. Ini yang dia katakan ya, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Apa yang dia katakan? Kalau kita lihat minggu kemarin, apa yang bisa menjadi berkat bagi kita? Ya, pertama dia katakan panggilan dan pilihan Allah. Jadi kita ini dipanggil oleh Allah dan dipilih oleh Allah untuk apa? Kalau kita lihat dalam ayat 8, untuk apa itu? Karena apabila semua ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Jadi kita ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi giat dan berhasil. Apa kira-kira giat? Jadi Tuhan supaya mau kita ini menjadi giat. Ini kalau di Kabanjahe ada usaha giat. Jadi kita ini supaya berhasil dan giat. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang yang giat dan berhasil. Oke. Ini yang kita dipanggil oleh Allah supaya kita menjadi giat dan berhasil. Siapa yang tidak mau berhasil? Kira-kira ada yang tidak mau berhasil? Iya. Jadi bagaimana caranya supaya kita berhasil? Tuhan katakan apa? Atau kita pikir kita ini tidak mungkin berhasil lagi. Ya. Kalau bahasa Karo katanya apa? Iya, lasalih sukat sinuan gitu ya. Apakah kita ini enggak salih-salih ini nanti kalau begitu? Iya. Tapi ini yang Tuhan katakan ya.
Tuhan mau supaya kita giat dan berhasil. Itu Tuhan mau. Ya. Jadi kalau kita tidak berhasil, itu maunya siapa? Iya, itu bukan maunya Tuhan, tapi itu maunya kita. Ya. Oke. Ada yang mau ini? Karena ini sudah 2 kali. Kalau nggak dijawab nanti 2 minggu ke depan juga ini ya. Katanya pertama dulu apa? Kita ulang-ulang lagi apa yang dikatakan oleh Petrus ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi rupanya Tuhan katakan apa? Ada kuasa ilahi yang telah dianugerahkan kepada siapa? Kepada kita itu siapa? Kepada kita itu siapa itu? Iya. Jadi kita ini orang percaya atau bagaimana? Jadi Tuhan katakan apa? Dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Hidup saleh ini artinya hidup saleh apa? Jadi rupanya Tuhan mau kita ini jadi orang, iya, kalau orang sana orang soleh katanya ya. Kita ini Tuhan mau jadi orang, ya saleh. Ini Tuhan mau. Tuhan mau membentuk kita menjadi orang yang saleh. Ya, sampai di sini ada mau tambahkan? Jadi kalau kita tanya Tuhan, Tuhan maunya aku ini apa? Aku mau kamu ini jadi orang yang soleh, kan gitu ya. Mau jadi orang yang saleh. Apa bisa kita jadi orang saleh? Bisa enggak kita jadi orang saleh? Bisa enggak? Ya. Tuhan katakan Dia telah anugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kamu oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Tuhan katakan Dia sudah siapkan ya kuasa dan apa? Kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya. Jadi ada kuasa yang ajaib yang Dia punya, yang Dia mau anugerahkan bagi kita supaya kita hidup ya saleh di hadapan Tuhan. Ya, sampai di sini sudah jelas ya. Rupanya Tuhan anugerahkan kepada kita. Siapa yang mau, Tuhan sudah anugerahkan kuasa yang saleh, mulia dan ajaib. Ya, jadi rupanya kita ini sudah disediakan bagi kita ya. Siapapun kita telah disediakan oleh Allah kuasa yang mulia. Sudah dianugerahkan bagi kita. Jadi kalau orang tua, ya tadi saya dengar ini Mak Maria bilang, ya ada yang pegawai negeri, dia bilang gini, orang tua kita telah berikan hidup kita ini, iya laku juma. Ya, karena dia pegawai negeri. Nikmatilah, pakailah apa yang orang tua beri supaya tidak keladang. Itu yang dia katakan. Ya. Tapi kalau kita salah gunakan apa? Kalau dia sudah jadi pegawai negeri, itu kan sudah diberikan oleh orang tua bagi dia. Tapi kalau salah gunakan,
Ya. Sertifikatnya pun digadaikan apa semuanya, mau bagaimana lagi? Padahal orang tuanya sudah berjerih lelah memberikan itu supaya anak ini nanti ya hidupnya bisa berhasil gitu. Ini Petrus katakan, Allah sudah berikan kuasa yang ajaib bagi kita. Kalau sudah diberikan kuasa yang ajaib berarti apa? Namanya ajaib itu, ajaib artinya apa ajaib? Pernah dengar apa-apa saja yang ajaib? Kira-kira kalau ajaib apa? Ya? Iya, itu ajaib ya. Jadi kalau tidak mungkin jadi oleh kuasanya yang ajaib, sehingga itu bisa jadi. Iya. Kalau Jokowi pastilah dia tahu itu ya, dia kuasa ajaib yang hidup di bantaran sungai bisa menjadi RI 1. Tapi ini yang Tuhan katakan, ada kuasa yang ajaib bagi dia. Dia telah sediakan dan dia panggil kita untuk diberikan kuasa yang ajaib ini. Jadi bukan main-main ini ya. Ada anugerah bagi kita. Ada kuasa yang mulia dan ajaib. Ya. Jadi tinggal apa? Kalau sudah diberikan kuasa yang mulia dan ajaib, itu berarti siapapun bisa diubahkan oleh kuasa Allah yang ajaib ini. Dan dia mau berikan bagi kita kuasa yang ajaib ini. Wah, kalau diberikan kuasa yang ajaib, kira-kira kalau kita dengar ini, apa artinya bagi kita kalau ada dianugerahkan Allah kuasa yang ajaib dalam hati kita apa? Apa kira-kira? Yang mana kita buat dulu ini ya? Yang paling senior lah. Siapa yang paling senior? Kita bersyukur gitu ya. Jadi kalau ada dikasih kuasa ajaib, bersyukur gitu. Bersyukurlah, bersyukur. Iya. Kalau begitu gimana nanti? Bersyukur saja kita? Iya. Satu kata Nur, kita bersyukur. Kalau ada kuasa ajaib, apa? Ya, respon kita. Ada kuasa ajaib disediakan bagi kita dan dianugerahkan bagi kita. Kalau kita lihat kuasa yang ajaib itu sama siapa? Sama murid-muridnya ya. Siapa murid-muridnya? Petrus. Ya, dari hari ke hari Petrus melihat apa yang terjadi bagi dia sampai dia meninggalkan bumi ini. Petrus melihat ada kuasa yang ajaib yang diberikan oleh Allah bagi dia. Ya, nggak mungkin dia ngomong kuasa ajaib, dia sendiri tidak memiliki kuasa yang ajaib itu. Kuasa yang ajaib membuat Simon Petrus dari mana? Dari penjala ikan menjadi apa? Menjadi PB ya. Apa PB ini? Iya, kalau kemarin kami ada dibilangnya gini, saya ini PM. Ya, kami pikir apalah PM. Ya baru tahu ya, perasaan muda. Jadi nggak mau dia bilang apa-apa, pokoknya walaupun dia tua mau dipanggil kakak aja, kalau boleh adek gitu ya. Karena dia PM, perasaan muda. Ini
kuasa yang ajaib bagi Petrus ini dari penjala ikan menjadi pengkhotbah besar. Ya, pengkhotbah besar di mana-mana ya, 3.000 orang ya dari penjala ikan menjadi pengkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, ini yang dia lihat. Kenapa ini terjadi? Karena kuasa Allah yang ajaib dan mulia itu dia anugerahkan kepada Petrus. Sehingga dia menjadi Jadi kalau kita telah dianugerahkan kuasa yang besar itu bagi kita, kira-kira apa mimpinya? Ayak-ayak orang itu mimpinya. Kenapa? Ada tadi yang bawa pisau, ayak-ayak naku, itu mimpinya. Makanya dia bangun pun sudah keringatan gitu. Ya, Petrus tahu ya bahwa oleh karena kuasanya yang ajaib dan yang mulia memanggil dia, ya, dianugerahkan kepada Simon Petrus. Setelah itu Simon Petrus dalam waktu beberapa lama telah menjadi pengkhotbah yang besar. Kalau begitu, kalau kuasa yang ajaib itu bekerja bagi kita, kita mungkin bisa jadi apa kira-kira? Malah bu cakap Kalau cakap, iya. Ini kalau dulu ya. Ini dijawab dari mana? Seriuskah ini jadi apapun kita bisa? Atau hanya berbahasa basi, oh jadi apapun bisa. Tapi tidak membawa dia apa? Tidak membawa dia ada apa? Menjadi, kalau yang tadi pengertian ini, kuasa yang ajaib membuat Petrus menjadi orang yang giat. Ya, bukan apapun bisa. Ya. Orang yang tahu ini anugerah Allah akan diangkatkan dia, ya. Ada semangat yang baru untuk menjadi giat bagi Tuhan. Ya, kalau ada kuasa yang ajaib berarti tidak membuat dia menjadi putus harapan. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi? Ini Petrus yang terjadi pada dirinya, ya. Dari penjala ikan bisa menjadi pengkhotbah besar, melampaui semua guru-guru Farisi. Ini yang terjadi pada dia. Maka dia katakan apa? Dengan kuasa mulia yang ajaib ini, dengan jalan itu, dia anugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ya. Makanya kalau Allah memanggil dia berjanji kepada Simon Petrus menjadi penjala ikan dan janji-janji yang besar dan yang sangat berharga. Untuk apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Jadi anugerah ini maunya terjadi pada kita. Kamu mengambil bagian dalam kuasa yang ajaib ini bagi kita. Oke, ada lagi. Jadi Petrus melihat apa ya? Dengan anugerah yang besar ini, dengan jalan anugerah yang besar ini, Petrus mendapat janji-janji yang berharga. Ya, apa janji yang berharga?
Kemarin waktu saya mempersiapkan khotbah untuk radio, saya ingat Matius 6 ayat 33 itu. Dia katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini janji yang berharga. Kalau kita mencari kebenaran Allah, kalau kita lihat di sini tadi apa? Dengan giat, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian saya balik. Berarti kalau orang yang tidak mencari atau mendahulukan kerajaan Allah, maka semuanya apa? Kalau semuanya ditambahkan kepadamu, kalau tidak dicari berarti semuanya, semuanya dikurangkan. Makanya coba-coba nanti lihat ya. Kalau orang yang tidak mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, ya coba-coba aja dengar dari dia. Apa yang kita dengar dari dia? Kekurangan terus dari dia. Makanya ini janji Allah. Siapa yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Hikmat akan ditambahkan, pengertian akan ditambahkan, kasih akan ditambahkan, kuasa akan ditambahkan. Tapi orang yang tidak mengutamakannya, ya semuanya dia merasa kurang. Atau dengan kata lain, orang yang tidak mencari kerajaan Allah, kalau kita dengar dari perkataannya, selama hidupnya kekurangan saja yang terus. Ini janji Allah. Kalau orang mau masuk ke situ, yang dia lakukan seperti itu, maka dia katakan apa? Maka akan turun kuasa Allah yang ajaib bagi dia. Sehingga ditambahkan semuanya. Karena ada kuasa yang ajaib bagi dia. Ya. Maka dengan jalan itu dia anugerahkan janji yang berharga, janji yang sangat besar, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, mengambil bagian dalam apa? Dalam janji Allah. Kalau kita mengambil bagian, dikatakan ajaib tadi, kemudian apa? Ada janji Allah. Jadi kodrat Allah atau kuasa Allah akan dipakai sesuai dengan janjinya. Itu yang dilakukan Allah. Sesuai dengan janji. Bukan dianugerahkan kuasa Allah, besok kita tidak kekurangan. Enggak. Allah akan memakai kuasanya, ya, sebagaimana yang dia janjikan akan dibuat oleh Allah. Panggilan kepada kita ini menjadi nyata dan ajaib. Kedua misalnya siapa? Daud. Daud ini dipanggil dari seorang apa? Seorang gembala ternak. Allah mau memanggil dia untuk menjadi raja. Setelah dia menjadi raja, Daud ini dengan janji Allah tadi, dia menjadi giat. Giat bagi Allah. Bukan janji yang hebat ini, tapi tidak ada giatnya. Lawan giat ini apa? Jadi nggak ada janji Allah bagi orang yang gimana coba? Maka dia giat sekali untuk apa yang dilakukan oleh Allah. Sehingga dengan kuasa Allah yang ajaib itu, satu hari dia menjadi raja. Jadi tidak ada kuasa Allah nyata bagi orang yang tidak giat hidup di dalam janji Allah. Oke, kalau begitu janji Allah yang mana yang kita giat?
Jadi bukan kuasa Allah itu besok, wah sudah turun semuanya, kan gitu ya. Enggak. Ya. Dengan jalan itu kita ada janji yang berharga, yang sangat besar, supaya kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi itu. Ya. Bagaimana caranya? Supaya janji Allah itu nyata bagi kita. Ayat 5, mari kita baca ya. 1, 2, ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ada kuasa Allah. Itulah sebabnya kita sudah bisa dengan janji Allah ini berusaha. Berusaha apa? Sungguh-sungguh. Apa berusaha sungguh-sungguh kalau kita lihat janji Allah tadi? Kalau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, dianugerahkan kuasa ilahinya. Kira-kira usaha kita dengan sungguh-sungguh apa? Apa yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh? Hah? Apa yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh kalau begitu? Jadi siapa yang dapat ditambahkan semuanya? Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah. Atau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang tetap dengan sungguh-sungguh di sini dia akan menikmati. Makanya di mana berhasilnya Daud? Kan dia katakan ya, raja-raja yang lain semuanya, kalau raja-raja yang lain setelah mendapat jabatan, raja-raja itu mempertahankan jabatannya. Beda dengan Daud. Daud katakan setelah dia menjadi raja jadi apapun, yang dia usahakan sungguh-sungguh hubungannya dengan Tuhan. Enggak ada raja seperti itu. Baru dikatakan apa? Sekalipun hartaku bertambah banyak, aku tidak akan mundur dengan sungguh-sungguh bergiat untuk Allah. Kalau Jerobeam setelah menjadi raja, padahal itu dikasih Tuhan ya sama Jerobeam. Dia pikir kalau nanti ke Yerusalem semuanya, mereka meninggalkan aku. Dia larang orang-orang kerajaan utara beribadah, walaupun tahu firman Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Jadi kuasa Allah yang ajaib, janji Allah yang besar, maka berusahalah dia dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang giat untuk Allah yang ditambahkan itu, coba lihat hidupnya lebih dalam. Apakah dia di dalam kebenaran firman Tuhan atau dalam kerajaan Allah dia tidak sungguh-sungguh? Coba lihat. Adakah yang ajaib ini orang yang bermalas-malasan dia tidak mencari kebenaran Allah dengan sungguh-sungguh, dia berhasil atau ditambah-tambahkan kepadanya? Ya, saya sudah lebih 30 tahun ya melayani. Saya coba lihat yang ini dulu ya, bagaimana dia giat, bagaimana dia terus, bagaimana imannya kemudian satu-satu ya. Ya, pergi lagi ke sana, lihat-lihat lagi. Oh, ini kenapa seperti ini gitu. Rupanya janji Allah ini yang membuat dia tidak akan ingkar bagi yang memegang janji Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam panggilan Allah itu. Dalam zaman milenial ini juga. Ya, dalam zaman milenial dia Tuhan Allah orang milenial juga kok. Bukan
dia Tuhan Allah orang yang old gitu ya. Dia dalam zaman milenial ini juga, dialah Allahnya. Allah kita belum ganti. Milenial atau zaman now, dia adalah Allah dalam zaman now ini juga. Maka ada janji yang berharga. Justru karena itu, karena kuasa ilahi Allah dan janji Allah yang besar, kamu harus dengan sungguh-sungguh. Makanya saya lihat nyanyi kita, bisakah kita nyanyi dengan lebih sungguh-sungguh? Karena yang kita puji ini adalah Tuhan. Bukan, nyanyi ini bukan untuk kita. Nyanyian kita ini adalah untuk memuji dan mengagumkan Allah kita. Coba kalau Anda ulang tahun, ya, Anda ulang tahun, saya mempersembahkan sebuah lagu untuk Anda. Kuja, 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 ngelu enda, kuja, 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 kuja. Ini di pesta Anda ini ya. Anda rasanya bagaimana? Bukankah Allah hadir dengan kita, mengangkat pujian ini bagi kita? Sungguh-sungguhkah kita bernyanyi? Ya. Kamu harus sungguh-sungguh, justru karena ini kita punya. Kita sudah dianugerahkan kodrat atau kuasa Allah yang ajaib. Kita sudah dianugerahkan janji-janji yang besar. Dan Allah tidak mungkin memungkiri janji-janjinya yang besar ini. Justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh. Makanya nanti kita lihat orang yang sungguh-sungguh pasti lihat hasilnya. Orang yang tidak sungguh-sungguh pun akan kelihatan hasilnya. Makanya kalau sudah 30 tahun ya, tahun 90 ya. Tahun 90 sudah berapa tahun tuh? 29 ya. Iya. Kira-kira tahun 90 bertobatnya. 29 tahun. Saya lihat satu-satu, kadang-kadang merenung seperti itu. Harus dengan sungguh-sungguh. Kita bukan sungguh-sungguh langsung dapat kan gitu ya. Waktu kita lihat sekolah gitu. Ya waktu SD dia sungguh-sungguh, SMP dia sungguh-sungguh, SMA dia sungguh-sungguh, perguruan tinggi dia sungguh-sungguh. Beda hasilnya ya. Yang sungguh-sungguh itu di mana? Itu pasti yang sering masuk TV ya. Yang nggak sungguh-sungguh ini di mana? Mungkin kalau kampung kami di sana ada Kerangan Talimpulo, mungkin di situ dia. Iya, karena nggak ada yang pernah apapun dilakukannya nggak pernah sungguh-sungguh. Mau kemana dibawa coba? Ngomong juga kalau ngomong nggak sungguh-sungguh mau bagaimana? Ya, mari kita menyanyi nomor berapa kita nyanyi? Mau ngajak orang pun gak pernah sungguh-sungguh. Kan kita bisa, Tuhan, aku ini mau sungguh-sungguh. Ya, saudara kita nyanyi nomor berapa? Ini kan sungguh-sungguh ya. Ini. Coba. Apa yang mau dikasih? Harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kepada imanmu kebajikan. Kalau kita percaya Kristus telah mati bagi kita, terus apa yang kita lakukan baik untuk iman kita itu. Ya, apa yang kita lakukan? Ya. Dia katakan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kepada imanmu kebajikan. Coba, apa yang bajik? Coba kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Lama-lama kebajikan yang kita lakukan ini akan mendapat hasil. Ya, guru yang bagus ya, dia berusaha dengan sungguh-sungguh mengajar murid-muridnya. Satu hari dia akan melihat muridnya telah menjadi profesor.
Dan dia akan bersyukur gitu ya. Satu hari dia akan lihat di TV muridnya itu sedang melakukan presentasi. Kira-kira bangganya guru di mana? Ya, ini pasti dia lihat gitu, pasti dia lihat. Kalau kita sungguh-sungguh berladang, bersungguh-sungguh memikirkannya, makanya dengan melihat hasilnya, kita akan menjadi lebih giat. Enda turna pesai enca seminggu, sebulan. Lihat hasilnya bagaimana? Aku lah naik pada kujuma pe. Engkai. Karena enggak pernah sungguh-sungguh. Ini yang dia katakan. Harus dilakukan, diusahakan, bukan saja diusahakan, dengan sungguh-sungguh. Tapi kita pikir aku sudah seperti ini. Bukankah kita bisa mulai sekarang? Kalau hanya bayarannya dengan sungguh-sungguh, kenapa kita tidak coba membayarnya? Petrus yang dari penjala ikan ini, dia lakukan mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Bukan 2 bulan berhasil ya. Bukan 1 tahun sudah berhasil. Tetapi setelah 3 tahun mulai kelihatan nampak sedikit. Dan setelah itu Petrus menjadi dikagumi oleh banyak orang. Dan kuasa Allah pun nyata di dalam dia. Kalau enggak, jadi gunakan tentang geluh. Bukankah janji untuk berhasil telah Tuhan paparkan bagi kita? Ya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh menambahkannya kebajikan, apa yang baik? Ya. Sehingga apa? Kalau kita pikirkan apa terus yang baik kita buat di sini, yang baik kita buat di sini, terus akhirnya apa? Makanya ya kalau seorang pebisnis gitu, terus dia berpikir, kemana saja langsung dilihatnya peluang. Ya, peluang terus dilihatnya. Waktu kami ke Yerusalem itu yang bawa kami kan pengusaha. Langsung dia lihat, kalau ini perusahaannya ini maunya dibuatnya begini. Langsung dia lihat. Karena sudah terus dilatih pikirannya ini yang sungguh-sungguh baik. Sehingga baik semua dari dalam keluar. Karena dia sudah berusaha gitu. Ya. Menambah kebajikan dan pengetahuan. Jadi belajarlah menambah pengetahuan terus. Dengan sungguh-sungguh. Nyanyi itu bagaimana caranya? Menyapa orang itu bagaimana caranya? Coba ditambahkan pengetahuan. Ya. Ya, firman Tuhan ini artinya apa gitu. Ya, saya tahu ya. Karena ini budaya kita tidak diajak seperti itu. Tapi bukankah Tuhan memanggil kita, ada rencana Allah yang ajaib bagi kita untuk membuat beda dengan orang tua kita. Dan Allah sudah berjanji ada kuasa ilahi oleh Allah. Kalau misalnya malas untuk membacanya, hari ini apa yang kutambahkan pengetahuan? Ya, pengetahuan apa gitu? Akhirnya banyak pengetahuannya coba. Kalau ini nggak mau nambah-nambah, banyak pengetahuan. Nggak nambah-nambah, tambah. Besok tambah lagi. Akhirnya gimana? Makanya apapun dia tahu karena dia ya membuka hati untuk menambah pengetahuan terus. Ya, bunga itu sudah bagus misalnya. Tapi kalau ditambah pengetahuannya, mungkin dia nanti yang terbagus di Brastagi. Makanya orang yang terbaik itu apa? Karena dia terus-menerus untuk menambah. Kita enggak. Ya, baru sedikit aja sudah keren kali rasanya. Orang belum keren memang, tapi dia tambah 3 tahun lagi gimana? Berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam kebajikan itu
menambahkan pengetahuan. Coba baca firman Tuhan, kan gitu ya. Kalau mendekati orang bagaimana gitu. Aku belum tahu Tuhan, tapi aku mau pengetahuan menginjili ini. Kalau ini begini terus kira-kira Tuhan, aku nggak tahu apa kira-kira dalam pikiran orang itu. Kita amati, besok kita amati, oh rupanya seperti itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita sudah tahu mendekati orang. Kenapa? Karena sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Kalau kita justru dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh menambahkan pengetahuan penguasaan diri gitu. Jadi orang yang menguasai diri sambil berdoa kepada Allah, sambil dia berusaha. Ya, demikian juga pengetahuan tadi. Dia membaca firman Tuhan sambil sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan bukakan rahasia firman Tuhan ini bagi kita. Kita pun berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahaminya. Enggak ada orang yang tahu firman Tuhan tanpa sungguh-sungguh memahami firman Tuhan itu. Enggak ada. Ya, ini yang Tuhan katakan. Setelah itu katanya apa? Cobalah kuasai diri. Kalau kuasai diri itu apa? Jangan orang lain menguasai diri kita, tapi maunya kita yang kuasai. Ya, apa artinya menguasai diri? Kita tadi mau lakukan apa? Ini namanya menguasai diri ya. Kita lakukan apa? Misalnya kita mau lakukan apa ya? Ya, tadinya misalnya apa? Mau kita lakukan ini. Ya inilah ya, misalnya kita buatlah si Hugo ya, ya Hugo. Menguasai diri gitu ya. Kalau menguasai diri, ribut orang semua, dia mau latihan. Dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya masih bisa latihan. Kalau dia marah, bisa menguasai diri enggak? Padahal dia tadi mau latihan. Baru sorak-sorak di sana, sorak-sorak Tuhan. Sambil dia berdoa, sambil dia berlatih. Akhirnya apa? Apapun nanti terjadi, dia sudah biasa menguasai dirinya, tidak diganggu oleh orang lain. Ya, itu menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri, dua ini ada ya. Kuasa Allah dan ada usaha yang sungguh-sungguh. Enggak pernah orang memberikan kepada yang tidak sungguh-sungguh apapun sama orang itu. Maka kalau Abraham itu apa? Pergilah. Ya Abraham pergi sungguh-sungguh. Bukan dia pergi katanya, yuk kita pergi. Kita bawa apa? Pakaian kita aja dua. Ini kan enggak pergi sungguh-sungguh. Kalau pergi sungguh-sungguh apa? Emas semuanya, kalau yang berat-berat dijual semua. Ya, sertifikat semua dijual. Dia memang sudah sungguh-sungguh mau pergi ini, mau pergi katanya. Kan pergi juga nyaku ini. Iya memang. Tapi 5 gereja ya loaknya tinggal. Bagaimana nanti enggak kembali lagi kan? Ini namanya enggak sungguh-sungguh pergi. Pergi enggak sungguh-sungguh, pergi-pergi aja. Dan dia katakan apa? Setelah menguasai diri, ketekunan. Tekun itu artinya apa? Tekun itu kadang-kadang pekerjaan itu, waktu kita lihat, kita jadi minder ya. Berat sekali. Rasanya apa? Rasanya tidak terkerjakan. Tapi kalau orang yang bertekun, dia coba lagi sampai bisa. Maka satu pekerjaan yang sulit, dia coba lagi bisa. Nanti kesulitan apapun dikasih sama dia, orang itu tidak akan menyerah. Itu orang bertekun. Kalau dikasih kesulitan yang besar, dia tidak bertekun, itu pasti jungut-jungutnya datang. Ya, misalnya lah, ya ini karena perloak di sini banyak ya. Loak nggak laku-laku, loak dulu. Orang kenapa laku coba? Apa ini langsung disalahkan Tuhan?
Lihat orang yang laku itu kan gitu. Senyumnya bagaimana? Pakaiannya bagaimana? Ya, tata menata lipatannya bagaimana? Entah kayak dengan ikuban itu Tuhan ngadikangi aku ya. Iya yang nggak bertekun buat di sini ngadi, buat di sana ngadi. Itu ciri-ciri nggak bertekun itu. Sebentar lagi ngadi, belum dicoba pun mau dia ngadi duluan. Ini namanya nggak bertekun. Kalau yang bertekun satu ini sampai selesai, sampai ditemukannya. Makanya dia coba, orang itu mekapal bincuna. Ya, dia coba-coba lagi kan. Ya bisa saja. Atau cara orang itu mandang bagaimana. Ini kan perlu. Kata Ndobe, wah ini kan tekanan suaranya kan bisa kalau bertekun kan bisa. Jangan kain di Ndobe. Ngulati kak Ndobe, minum kamu lebih. Kan selain rasanya kan. Makanya kalau saya lihat dulu ya waktu kami jualan pakaian, ya banyak yang beli pakaian kami itu tadinya dia nggak mau beli pakaian. Karena disapa, dia curhat. Waktu dia curhat, dia lihat kiri kanan, bagus juga baju ini ya. Oh ya bagus. Akhirnya dia tertarik, coba. Berkait lapis dan kundul-kundul, latih siapa? Nongkari saja dahinna. Sekalain dan nongkari pagi nukur. Adila pernah nongkar. Kain tak kena wis nudai bas. Adi songkari nama ko tak kena kerina. Oh ini bagus. Udah dilipatnya di sini besok dia beli. Ini merautin berjam jasa songkari lagi. Bagaimana lagi bisa kan? Harus dengan sungguh-sungguh. Makanya orang, ya itu yang dikatakan yang bertekun. Ada dokter, ya 5 dioperasinya 4 mati. Senior. Ada yang dengan sungguh-sungguh dia lakukan. 10 dia operasi, hanya 1 mati. Padahal baru junior. Karena dia sungguh-sungguh melakukan seperti itu. Makanya, ya dia lihat, wah ini loak ini di mana? Tambah pengetahuan terus. Dari mana loak ini? Ya, loak Korea bagaimana caranya, jahitannya bagaimana? Ini kan kalau dia terus berpikir seperti itu, akhirnya apa? Dia bukan saja jual loak, dia sudah bisa jadi apa? Jadi agen. Ini nggak pernah mikir-mikir dari mana. Pokoknya ata inang kari Tuhan mikrina. Tuhan katakan harus dengan sungguh-sungguh ya kan. Makanya nggak pernah berhasil karena Tuhan sudah katakan usahakan dengan sungguh-sungguh. Terus katanya apa? Penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri kesalehan. Coba ya, saleh jangan pelit kali. Diambil 5 kan? Atau 6. Sudah banyak untungnya. Ambilkan yang kecil itu. Nambahkan sekali deh. Ini setelah ditawar orang kita tambahi lagi harganya pun. Cukup mes kalian nak katanya. Derik ipenenu kurusa. Iya kan? Makanya coba kalau Anda beli-beli gitu. Ada ditambahkan orang yang kita nggak pernah sangka. Tapi jangan tiap datang dia kasih tambah nanti ya bahaya kita. Yang dia nggak sangka, ini aku berikan deh. Kalau ada anak yang kecil, si kecil ini berikan deh. Berbunga-bunga dia. Kalau berbunga-bunga dia besok kemana dia pergi? Nggak akan dia pergi kemana-mana lagi. Ini buat duntung na jera asal sinukur kamu jera laris kamu dia lebih asal sinukur sajera kapan kita nggak bangkrut? Iya. Ini yang dikatakan harus bertekun, buatlah kesalehan. Kalau kita makan rujak di situ, datang langgan, kasih ke rujak itu sedikit. Salehlah sedikit kan? Ini ruh kerja sudah kaya nak lo kasih. Coba, mau bagaimana kan? Lihat pebisnis besar itu, kalau Anda tanya-tanya pebisnis besar itu apa?
Biasanya kontraknya laku waktu dia ajak makan. Kasih makan yang enak-enak, nggak akan kurang itu. Bertekunlah. Makanya orang yang saleh seperti ini, ada kemungkinan dia menjadi pengusaha yang besar. Lihat aja pengusaha yang besar yang bertahan itu. Kalau dia tidak saleh, nggak akan mungkin. Tapi kalau dibuat begini, ya seperti kasih yang tadi, dicoba seperti itu, nggak akan rugi. Makanya kalau kita lihat toko-toko apa, ya kalau kita nawar, seringkali apa, ada aqua dikasih. Itu kan coba-coba kesalehan. Dia temukan karena hatinya memang seperti itu. Kita jualan, bukan kita aja yang untung. Kalau dia nggak untung ngapain? Ya, tapi dia pun maunya untung. Itu yang dia katakan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Coba belajar mengasihi orang. Apa mengasihi orang? Mengasihi itu kan memberi sesuatu bagi orang. Ya, beri senyum, ya kira-kira beri sapaan atau beri sesuatu. Ya. Kalau beri sesuatu coba akan menjadi gampang bagi kita untuk melayani dia di kemudian hari. Ya, kalau kita belajar mengasihinya. Walaupun berat, belajar kita mengasihinya. Terus apa lagi katanya? Baru ayat 8. Apabila semua itu ada padamu. Sungguh-sungguh kasih itu ada, kesalehan itu ada. Terus apa lagi? Penguasaan diri itu ada. Dengan kuasa Allah, kamu akan dengan berlimpah-limpah dibuatnya berhasil. Ini janji Tuhan, tidak bohong. Kalau ini kamu lakukan, maka kamu akan dipakai oleh Allah kuasanya itu. Itulah kalau kita lihat 5.000 orang itu coba. Kenapa Tuhan mengajar 5.000 orang itu sampai sore? Karena Tuhan tahu ada kuasa pada dia. Ya, waktu sore Tuhan kasih kuasanya, orang itu kenyang. Kalau ini dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pelit ngasih kuasa bagi kita. Orang lain sehingga kita menjadi berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus. Dalam pengenalan akan Kristus artinya apa? Cari dahulu kerajaan Allah, kita sungguh-sungguh bisa melihat hasilnya. Sehingga kita menjadi giat untuk mengasihi orang. Karena kita sudah mulai lihat hasil dengan sungguh-sungguh kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita. Makanya bukan saja jualan kita yang laku. Dan Tuhan akan pakai kita pun menjadi saluran penginjilan bagi kita. Makanya kita jualan kan. Ke kampung dia pun, si minagalo man baku nak kelulina. Di lona kita KKR. Akhirnya apa? Bukan saja loaknya laku. KKR pun. Coba kalau Anda pelitnya bukan main, Andalah tim KKR bagaimana coba? Pelitnya itu jang nakal mai katanya. Ya. Kalau tadi nggak dilihatnya kita masih kepingin dia datang, tapi karena kita lihatnya, akaji panitia, iya. Pendeta Nahfi kok sering angko asar karena pikirnya. Ya, iya. Anda mau berhasil kah? Sebelum kita bayar dengan harga yang sungguh-sungguh, kita tidak akan melihat kuasa Allah. Ya. Dan Allah pun dia katakan, tadi baru saya khotbah dia katakan kan gitu, waktu minta tanda. Tuhan buatlah tanda bagiku, ya, supaya dari kuasa Allah. Tuhan katakan apa? Kepada orang seperti ini sampai kapanpun tidak akan kunyatakan kuasaku. Kalau bahasa Karona, padian kokap mati, asangkan mereken zaman bana. Itu dalam bahasa Karona. Bahasa Tuhan Yesusnya ya lebih lemah, lebih lembut.
Ngasandikan pelaku berikan kuasaku bagi orang yang tidak mau bersungguh-sungguh. Adi bagi kami bandi bata min bagai, adi bagi kami bandi ngasandikan pelang. Tapi mulailah yang bersungguh-sungguh Tuhan, berat bagiku bukan pribadiku ini. Tapi tolonglah aku. Ya, ini aku jualan. Walaupun nanti bergenan mereka nak, tolonglah berikan. Masih bisa aku senyum. Belajarlah aku maksa-maksa diri, bukan munafik, kan bisa belajar. Ya, waktu kami ini ya ada hotel dulu, hotel orang Vietnam ya, hotel orang Vietnam. Kami masuk. Ya, saya masuk ke hotel Vietnam ini bukan nanya harga. Saya ini latihan bahasa. Sebaidi gitu ya. Ya, saya bawa Mama Rini, dia sering nggak mau. Saya daripada capek-capek belajar di rumah kan lebih baik pergi dari hotel ke hotel, dari nanya-nanya. Capek rasanya kan. Iya. Oh mahal ku bilang. Baru dia bilang. Iya. Kalau nanti rasanya cocok, datang lagi ya kata. Teringat sampai sekarang. Coba kalau ke sana kan saya cari lagi. Senyum dia. Ya. Kalau nanti cocok rasanya, kamar ini datang lagi ya kata. Padahal tadinya aku mau belajar bahasa saja, tapi dalam pikiranku, kalau begitu baiknya dia ya. Ya, mungkin nanti ya kalau Tuhan izinkan ada tamu saya bawa. Itu hatinya di dalam. Makanya bisa 10 tahun lagi karena kata-katanya itu saya bawa tim dari Brastagi nanti kan. Nggak tahu kita ini kaitannya 20 tahun ke depan ini. Karena kesan sudah ditanamkan. Ada yang mau tambahkan? Tapi dia katakan ya, sedikit ke bawah. Tapi saudara menjadi buat berhasil, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh ya, supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Kalau kita usahakan makin teguh apa? Makin teguh dia mendahulukan kerajaan Allah. Karena sudah lihat hasilnya. Makin dia sungguh-sungguh, makin dia nggak merasa apa-apa. Ada dulu ya, yang seperti itu waktu dia lihat. Ya, perlu mobil. Wah, itu aja. Yang kita punya aja. Saya pikir, kenapa ditawarkan semua? Karena dia melihat waktu dia lakukan ini, betapa kuasa Allah memberkati dia. Rasanya seharga apapun rasanya tidak terlalu mahal. Karena dia sudah teguh dengan janji Allah ini. Tidak akan mungkin rugi. Makanya pernah kami mahasiswa satu ini, SIMAS yang besar itu. Gampang aja, aku aja semua. Karena dia sudah melihat hasilnya itu. Makin teguh dia dengan janji Tuhan. Makin teguh berarti dia makin giat dia makin lihat hasilnya. Makin lihat hasilnya. Makanya waktu tua pun, ya ada satu orang tua. Itu yang kami bilang, satu cuma anaknya S1. 4 anaknya S3 semua. Ya, Pak Modi. Ini semua satu meja itu S3-nya, S2 sama cucunya semua. Cucu-cucu saya dibuat Tuhan, Pak, ini fotonya, ini anak saya. Teng katanya Bapak mau rujak. Teng katanya Bapak mau ini. Teng katanya ini ada telur, Pak. Kenapa sudah begini-begini? Tapi dia tetap ceritakan. Aku telah diberkati oleh Tuhan. Malu kami dengan lihat dia. Karena apapun dia tawarkan bagi kami. Karena teguh sekali dia dengan janji Tuhan itu. Ya, beberapa orang kami masuk ya. Ya, itu kenal Pak Abdi itu ya. Pak Abdi itu ibunya sudah di kursi ya. Itu yang ada lemari itu kasih sama Pak Modi itu. Itu ya sebentar lagi. Baru 2 jam semua ditawar sehingga bawa barangnya dari rumah dia itu keberatan. Kami pikir, Oma sudah tua. Iya nggak apa-apa gitu. Sudah itu di dalam dia coba. Maka karena itu berusahalah dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia katakan, kalau kamu tidak melakukan ini, dia katakan apa? Jika kamu melakukan ini, kamu tidak pernah tersandung.
Tidak pernah tersandung dengan Tuhan. Ya, kalau ini kamu lakukan. Tetapi kalau kamu tidak melakukannya, katanya, kamu akan dibuatnya menjadi, barang siapa tidak memiliki ini, kamu nanti menjadi picik. Ya, akhirnya menjadi picik dia. Cukupkah? Kapan kita mulai? Kalau pertandingan tadi kan, kapan kita masuk gelanggang? Masuk training di sini, daftarkan diri. Tuhan, walaupun aku gagal, kalau hanya ini jalannya untuk berhasil, masih ada waktu dari sekarang. Aku akan belajar firman Tuhan ini, belajar mengenal Engkau. Walaupun ngantuk, besok aku akan tambah lagi. Dan aku akan lakukan lagi ini. Karena kodrat ilahimu dan kuasa yang ajaib itu tidak akan ditutupi oleh Tuhan. Maka kuasa Allah diberikan Tuhan pada waktu 5.000 orang yang sedang mendengarnya seharian. Bukan katanya, hai semua pemalas, mukul kamu ini makan semua. Semuanya yang sampai sore ikut-ikut terus. Baru Tuhan pakai kuasanya. Makanya kepada yang tadi, tidak akan. Oke, cukupkah? Dengan kamu masuk, ada kuasa ilahinya yang besar. Ini janji bukan untuk siapa-siapa, untuk Anda. Apakah Anda mau lihat berhasil ke depan? Justru karena itu kamu lakukan. Cukup? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau bertanggung jawab penuh akan firman-Mu ini. Engkau akan memakai kuasa-Mu yang ajaib. Kalau kami diperbudak oleh dosa, kematian-Mu di kayu salib membebaskan kami. Engkau akan memberikan Roh-Mu yang kudus dan menyatakan kuasa-Mu. Dan untuk itulah Engkau memanggil kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, buatlah ada orang yang sungguh-sungguh berhasil kemudian dari tengah-tengah kami ini. Biarlah Tuhan, kami mengingat firman-Mu ini. Dan berilah hati kami bersuka untuk melakukannya. Supaya ada saksi-saksi-Mu yang kemudian keluar dari tengah-tengah kami. Yang giat, yang berhasil, dan berani menyaksikannya. Sebagaimana Engkau memanggil Simon Petrus di tempat danau yang sunyi itu. Kemudian Engkau pakai di pusat rohani di kota Yerusalem. Pilihlah Tuhan, ada di tengah-tengah kami, meresponi kebenaran-Mu ini. Dan kami bersyukur kalau Engkau memilihnya, kami menantikan kuasa dan janji-Mu yang besar akan nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.